Hai, halo apa kabar? Star Lovers juga Sobat Harjo, senang banget di kesempatan hari ini kita bisa kembali hadir untuk Anda tentunya di Jogja Bicara. Dan luar biasa, hari ini kita di outdoor ya, tepatnya ada di Puri Mataram, di Bumkal Tridadi Makmur, Kelurahan Tridadi Sleman, Yogyakarta. Dan kita bakalan bahas satu tema yang cukup menarik, ada peran pemangku keistimewaan dalam reformasi kelurahan. Ini kalau ngomongin soal reformasi, kemarin tahun 2023 reformasi kelurahan sudah diteken begitu ya, dan 2024-2025 sudah rolling, sudah jalan, dan beberapa kelurahan, bukannya beberapa sih, hampir semua kelurahan yang ada di Indonesia sudah melakukan reformasi. Pertanyaannya adalah, apakah sudah tepat nih terkait dengan reformasi kelurahan yang sudah dijalankan? Karena kita akan bahas ya, untuk tema tersebut cukup menarik ya, peran pemangku keistimewaan dalam reformasi kelurahan bersama dengan tamu Iwan yang hari ini sudah hadir. Kita akan bahas tema kita bersama dengan penggerak swadaya masyarakat ahli media Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Mas Rosi Budiawan SKM MPA dan juga Lurah Sambirejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Mas Wahyu Nugroho SE. Selamat pagi Mas Rosi dan juga Mas Wahyu. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir ya. Masih berpuasa? Insya Allah. Insya Allah ya, tetap semangat ya dalam menjalankan ibadah puasa. Ya. Ini luar biasa ya kalau ngomongin soal yang namanya reformasi kelurahan Ya. gitu kan, apalagi banyak banget yang berperan penting di sini ngomongin soal reformasi kelurahan. Kita ke Mas Rosi dulu nih terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta. Mas Rosi, kalau Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta itu kan tengah mengancarkan yang namanya reformasi kelurahan. Ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan reformasi kelurahan itu yang seperti apa sih? Ya, oke. Ya, reformasi di kelurahan itu sebenarnya bukan hal yang baru sebenarnya. Dulu di kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu juga pernah ada kebijakan reformasi di kelurahan yang dimana saat itu dilakukan penggabungan beberapa kelurahan-kelurahan kecil menjadi satu entitas hukum kelurahan yang lebih gabungan itu, dan istilah belengketan ya. Jadi dengan belengketan ya. Jadi dengan penggabungan itu kemudian aset-aset yang ada bisa didayagunakan secara optimal untuk mendukung kehidupan dan penghidupan di masyarakat. Oke, jadi itu adalah gabungan dari beberapa program jadi satu kayak gitu, bagaimana? Beberapa desa waktu itu. Berdesa jadi satu. Nah, jadi fokusnya waktu itu adalah aspek penataan wilayah. Nah, kalau yang saat ini gencar dilaksanakan yang kick off-nya kemarin tahun 2023 itu, ini sebagaimana diatur di Peraturan Gubernur nomor 40 tahun 2023 tentang reformasi kelurahan, yaitu dimaknai sebagai upaya peningkatan kapasitas pemerintahan kelurahan dan juga peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup, penghidupan masyarakat, kemudian meningkatkan pembangunan yang inklusif dan juga pengembangan kebudayaan. Jadi fokusnya dua itu tadi ya, di peningkatan kapasitas pemerintahan kelurahan dan juga peningkatan keberdayaan masyarakat. Oke, baik. 2023 untuk kick off-nya sudah ditekan sama gubernur seperti itu ya. Sebelumnya, bagaimana kondisi kelurahan yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta? Baik, kalau kondisi kelurahan ini yang menjadi latar belakangnya ya, latar belakang mengapa gagasan reformasi kelurahan itu kemudian digulirkan. Kita melihat dari kondisi masyarakatnya dan juga kondisinya di tata kelola pemerintah kelurahan. Di kondisi masyarakat kita temui ya, dengan dinamika yang ada banyak GDI ini kan istilahnya kemiskinan yang masih menonjol ya, kemiskinan, kemudian ketimpangan, kemudian permasalahan kesehatan termasuk stunting dalam hari ini, dan juga permasalahan terkait dengan penurunan kualitas lingkungan hidup. Nah, itu dari sisi masyarakatnya. Kalau dari sisi pemerintahannya, kita masih menemukan dari identifikasi kemarin itu masalah di keuangannya terkait dengan akuntabilitas, kemudian kemandirian kelurahan yang masih cukup belum optimal. Kemudian yang kedua permasalahan SDM terkait kompetensi dari Pamong yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian permasalahan regulasi, masih ada regulasi yang tumpang tindih, SOP yang belum optimal, dan juga yang keempat itu masalah nilai budaya. Misalnya motivasi Pamong yang mungkin masih perlu dioptimalkan seperti itu. Jadi itu kondisi-kondisi awal yang kita temukan sebelum kita gulirkan kebijakan reformasi kelurahan ini. Yang terbaru di tahun 2020 begitu ya. Nih Mas Wahyu nih. Halo. Nyon Sewu sudah menjabat sebagai lurah dari tahun berapa ini?
2020. 2020. Artinya Iya. bahwa sebelum ada kebijakan baru itu masih memakai kebijakan yang lama kayak gitu. Ada nggak sih perbedaan sekali. antara kebijakan yang lama dengan kebijakan yang baru? Banyak sekali. Dengan adanya Pergub Reformasi Kelurahan ini, kami akhirnya harus membuat roadmap ya untuk memetakan kondisi terkini kelurahan. Sebelum ada Pergub 40, kami hanya menjalankan kebiasaan yang sudah ada dari dulu. Kebiasaan dulu begitu. Kebiasaan Oke. dulu, baik itu menurut rencana kerja pemerintah, menyelenggarakan RPJM, Musdus, Muskal, itu ya hanya menyesuaikan rutinitas yang sudah ada. Bahkan dari aspek digitalisasi, kami sudah melakukan dari 2021. Ini inisiasi kami, waktu itu didampingi dengan PT Telkom, karena kami menjadi salah satu dari pilot project Smart Village Nusantara. Nah, bahkan dengan ada pilot project itu pun kami belum bisa berjalan secara optimal, Mas Iwan, karena kami masih sebatas bagaimana teknologi ini bisa diaplikasikan Oke. oleh Pamong. Belum kami mengajak masyarakat. Kami memang sounding, sosialisasi. Tapi untuk mengukur ini sebuah aplikasi berjalan secara maksimal, kita belum punya. Dan di reformasi kelurahan ini kita sudah mendapatkan ini. Oh, satu kebijakan akan berjalan optimal, berapa persen sih masyarakat yang ikut, kalau aplikasi berapa sih masyarakat yang menggunakan, dan seterusnya. Oke, baik. Kalau dari segi keuangan, kami juga sudah memulai. Kalau sebelumnya itu kita tidak punya, Mas Iwan, kayak target kerja ya. Ya sudah, yang penting kita punya rencana kerja, misalnya tahun 2024. Setiap kasih kaur bikin nih. Nah, kita tidak pernah mentarget, oh Januari kamu harus selesai apa, Februari apa, Maret apa. Nah, berkat reformasi kelurahan kita harus menarget. Kamu kalau nggak selesai di bulan Februari rencana kamu, nanti tunjangan kinerjamu turun loh. Karena ini bagian dari penilaian. Baik, Gitu, jadi Mas tetap Iwan. ada target dari mantuman kayak gitu ya. Iya. Oke, siap. Jadi perbedaan yang paling signifikan adalah bahwa di yang terbaru, reformasi yang terbaru itu berarti kan lebih tertata, intinya kan Iya. gitu ya. Dari yang sebelumnya memang meneruskan yang sudah ada, yang sekarang lebih tertata terkait dengan kinerjanya kayak Iya. gitu. Nah, yang paling terdampak dari sistem yang terbaru itu dalam sistem maksudnya di kelurahannya sendiri itu apa nih? Terkait dengan mungkin pelayanan atau apa kayak gitu. Kan tadi dibilang ya, Mas Yosi, ada dua reformasi kelurahan kan, Betul. pemberdayaan sama birokrasi. Nah, di aspek birokrasinya ini memang kami fokus di sakipnya, Mas. Oke. Sakip itu lebih ke kinerja masing-masing bagian di kelurahan ini bisa sesuai dengan tupoksinya, yang pertama. Yang kedua, bisa melakukan inovasi. Kan tadi ada asas inklusif ya. Jadi setiap elemen dari pemerintah kelurahan ini punya ide, punya gagasan supaya ketika kita menyusun roadmap ini bisa terjadi percepatan dalam pencapaian. Contohnya, target 2026 Kelurahan Sambirejo ini sudah full digitalisasi. Nah, di situ akan ada beberapa pilihan. Yang pertama, apakah aplikasinya akan menggunakan aplikasi Android ataukah cukup dengan web based. Oke. Nah, ini akan di riset nih sama teman. Oh, ternyata yang bagus ini yang web based karena nggak semua masyarakat bisa pakai aplikasi Android dan nggak support dan seterusnya. Kemudian dari situ untuk implementasinya, misalnya ada satu bidang di kelurahan itu namanya Kamituwo, Mas Iwan. Kamituwo itu yang sangat berhubungan dengan salah satu tugas kelurahan terkait keistimewaan, yaitu kelembagaan. Baik. Nah, Pak Kamituwo akan berkomunikasi intensif dengan lembaga-lembaga kelurahan, dengan Karang Taruna, dengan KIM, dengan Pak RT, Pak RW, untuk mencari masukan. Pak, Bu, kalau kita mau digitalisasi, maunya gimana? Oke. Karena yang namanya kebijakan, apalagi di kelurahan ini kan sudah sangat sangat tergabung sekali dengan masyarakat, nggak bisa top down, Mas. Betul. Harus bottom up, karena ketika dipaksakan pun masyarakat nggak akan pakai. Nah, dengan adanya inklusif ini, alhamdulillah nih kita mempunyai beberapa evaluasi dan review. Yang pertama tentang digitalisasi. Mungkin ke depan kita akan melakukan penyesuaian tentang aplikasi yang saat ini kita pakai web based. Oke. Kemudian yang kedua, aplikasi yang saat ini sudah berjalan itu kan bisa kita gunakan untuk pengajuan surat menyurat, untuk
pelaporan misalnya aduan masyarakat baik itu ke lurah atau BPK. Yang ketiga sebagai pasar desa, semacam Shopee-nya desa begitu. Nah, ternyata ada hal-hal yang belum terserap di masyarakat. Jadi 3 hal itu ternyata belum bisa berjalan, Mas Iwan. Ketika kita evaluasi ternyata masalahnya satu, nggak semua masyarakat itu paham sama Android. Betul, oke, Gitu. baik. Itu masih menjadi PR besar seperti PR itu ya? besar sekali. Oke, Ya. baik. Kita ke Mas Ros ini. Tadi sempat dijelaskan juga ada pemberdayaan dan juga birokrasi kayak gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan secara detail terkait dengan partnya di pemberdayaan itu bagaimana, birokrasinya itu bagaimana? Ya, ini juga yang tadi saya sebutkan ada di peraturan gubernur ya. Ini kan juga di Pergub juga sudah cantumkan di sana bahwa reformasi kelurahan ini secara operasional itu dilaksanakan dengan 2 pendekatan ya. Yang pertama pendekatan reformasi birokrasi kelurahan yang tadi berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas pemerintahannya. Oke. Kemudian yang kedua reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan. Ini yang fokusnya untuk penyelesaian permasalahan dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat. Jadi kalau disingkat ada RBK, ada RPMK. Oke, ada 2 berarti ada dua ya. Dan pendekatan. itu beda ya? Nah, sebenarnya RBK ini reformasi birokrasi kelurahan ini kan terdiri dari 16 kegiatan utama. Tadi dari Pak Wahyu sudah menyebutkan. Oke, Ada penguatan keuangan, ada pengelolaan digitalisasi kelurahan, kemudian ada pengelolaan aset dan sebagainya. Nah, sementara yang reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan atau RPMK itu ada 5 kegiatan utama yang berkaitan dengan stunting, kemudian penanganan kemiskinan. Oke, yang tadi sempat dijelaskan juga iya, gitu ya. Jadi sebenarnya 2 pendekatan ini juga tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini yang juga dalam kebijakan ini sudah kita tekankan ke jajaran Pemda DIY, kabupaten dan kelurahan bahwa 2 pendekatan ini saling sinergis, saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan seperti itu. Karena ketika kita melihat ya tadi Pak Wahyu mencontohkan digitalisasi. Itu kan kegiatan di reformasi birokrasi. Tetapi belum bisa optimal karena masyarakatnya belum bisa memanfaatkan itu secara keseluruhan. Belum bisa mendaya-gunakan untuk misal mendukung pemasarannya produk masyarakat misal. Berarti kan artinya di sisi digitalisasi sudah maju tetapi di sisi pemberdayaan ini masih perlu didorong. Karena belum berefek pada pemberdayaan perekonomian masyarakat misal seperti itu. Jadi 2 pendekatan ini justru kita kawal untuk bisa terus sinergis seperti itu. Baik, berarti kalau di tempat Mas Wahyu tadi adalah tantangannya bagaimana cara untuk bikin masyarakat tuh bisa go digital kayak itu, lebih banyak go digital. Nah, kalau dari Mas Rosi sendiri, tantangan nih, kalau itu kan 1 kelurahan ya, kalau dari seluruh daerah istimewa Yogyakarta ini apa nih? Ya, kalau di DIY secara umum mungkin kondisi existing dulu yang jadi tantangan kita ya. Kondisi existing di tingkat masyarakat tadi sempat saya singgung, ada kemiskinan, ada ketimpangan, kemudian permasalahan kesehatan seperti stunting, permasalahan lingkungan seperti pencemaran air, permasalahan sampah dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi existing di tingkat kelurahan sendiri, tata kelola pemerintahan. Tadi ada masalah SDM, keuangan, regulasi dan sebagainya. Kemudian juga tantangan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Bagaimana masyarakat terlibat dalam perencanaan, bagaimana mereka bisa terlibat dalam pelaksanaan, dalam pengawasan, ini masih perlu terus didorong. Tadi kita menyampaikan kata inklusif. Bagaimana agar nanti pembangunan di kelurahan ini bisa berdampak pada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dalam hal ini. Nah, itu yang jadi poin-poin kita. Kemudian tantangan berikutnya adalah ini di level supra kelurahan. Ada Kapanewon, kemudian kabupaten, kemudian juga Pemda DIY. Ini juga masih kita terus dorong supaya lebih sinergis dan lebih berkolaboratif ya dalam pendampingan di tingkat kelurahan. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih program kegiatan supaya lebih efektif seperti itu. Kemudian satu hal lagi yang cukup jadi perhatian kami adalah tantangan kita adalah ketergantungan kelurahan terhadap dana transfer. Nah, ini cukup menarik. Kita tahu dari tahun 2015-an ke sini ya, kan sudah bergulir dana desa ya Pak Wahyu ya. Dana desa itu kan harapannya dari awal itu bisa menjadi stimulan ekonomi di kelurahan salah satunya. Cuma kita lihat kondisinya justru semakin ke sini itu rasio pendapatan asli kelurahan dibanding dana transfer itu semakin mengecil seperti itu. Ini yang jadi tantangan kita, bagaimana ada optimalisasi potensi dan
lembaga ekonomi misalnya BUMKAL ya, Badan Usaha Milik Kelurahan bisa optimal untuk mendayagunakan potensi aset yang ada di kelurahan, termasuk juga menggali permasalahan. Jadi ini menarik, Mas Iwan. Ketika kita melihat unit usaha Badan Usaha Milik Kelurahan di DIY ini, tidak semuanya berawal dari potensi. Betul, iya. Justru ada yang berawal dari permasalahan, permasalahan sampah, permasalahan air bersih, yang kemudian itu dilihat sebagai suatu tantangan untuk bisa digali lagi apakah bisa dari pemerintah kelurahan dalam hal ini BUMKAL mengoptimalkan unit usaha BUMKAL untuk bisa mengatasi masalah itu. Misalnya dengan unit usaha pengelolaan sampah bisa mengatasi permasalahan sampah di tingkat masyarakat. Kemudian ada unit usaha SPAMDES ya, air minum pedesaan juga bisa mengatasi permasalahan air minum di warga. Nah ini yang menjadi tantangan kita ke depan seperti itu. Oke, baik. Kita ke Mas Lurah nih, Mas Wahyu. Ini bagaimana menanggapi dari Mas Rosi tadi? Iya, memang benar ya. Kalau kita berbicara bahwa kelurahan ini harus menuju kelurahan yang mandiri, otomatis inovasi yang ada di kelurahan juga harus dikembangkan. Betul, iya. Memang saat ini mungkin kalau kita pakai kelurahan saya ya, Kelurahan Sambirjo, kami mempunyai badan usaha milik kelurahan juga yang cukup besar, yang maksudnya bukan cukup besar sih, yang sudah berjalan lah, yang sudah berjalan dan memberikan kontribusi pendapatan asli kelurahan yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan terutama di bidang kebudayaan dan mensupport kepariwisataan itu sendiri. Karena memang berjalannya waktu kami menyadari bahwa mohon maaf kayak dana desa yang ditransfer ke kelurahan sekarang sudah mulai ada arahan-arahan supaya pengelolaannya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Yang terakhir kita ada anggaran yang harus dialokasikan itu untuk ketahanan pangan 20%. Tapi memang ini unik ketika kita menganggarkan untuk ketahanan pangan 20% dari DD ini harus disalurkan ke BUMDes, sehingga ini bisa menjadi tambahan modal untuk BUMDes itu sendiri. Jadi melihat kebijakan itu, kalau menurut kami memang tuntutan dari pemerintah pusat, BUMDes ini harus inovatif. Apalagi sekarang ada beberapa program ya, yang salah satunya kegiatan makan bergizi gratis. Nah itu kan sangat connected di situ. Apakah kelurahan mampu untuk menangkap peluang tersebut? Yang selanjutnya terkait kemiskinan, stunting, tentu saja dari kelurahan ini sebenarnya udah berjalan kok. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang stunting, kita ada kelas dari ibu hamil. Ketika ibu hamil, setelah dia melahirkan, kita ada posyandu balita. Kemudian setelah punya balita, kita ada PAUD-nya. Nah, dari semua fase itu, ketika hamil kita kasih kayak nutrisi, kemudian makanan yang bagus, penambah gitu. Nah, kemudian ketika sudah balita, kita ada posyandu kan, jadi kita ukur berat badannya, lingkar kepala, tingginya. Itu untuk memastikan apakah pertumbuhan tumbuh kembang anak itu sesuai dengan kan ada garis itu ya, garis merah, garis kuning sama hijau itu untuk tahu kondisi anak kita. Nah ini sudah berjalan kok di semua kelurahan saya rasa. Cuman memang itu perlu didorong lagi untuk lebih ke penyadaran orang tua. Jadi mungkin berbicara tentang stunting ini unik ya, karena ketika dari pemerintah itu sudah membuat kebijakan, tapi ketika di rumah itu edukasi si parentingnya keluarga ini belum maksimal, kadang ya nggak bisa berjalan dengan baik, kasihan ininya. Jadi kadang kita sudah kasih makan bergizi, kadang kita sudah memberikan edukasi orang tua, di rumah nggak dikasih. Betul, iya. Karena anaknya suka mie dikasih aja tuh. Makanya mie terus. Karena dia nggak suka makanan ini, akhirnya cuma nasi sama iya. nah, kayak gitu-gitulah Mas. Oke, baik. Mas Rosi dan juga Mas Wahyu, ini menarik ya kalau kita ngomongin soal perkembangan gitu kan. Tadi sempat dijelaskan juga terkait dengan reformasi yang ada di kelurahan dan artinya bahwa di tempat Mas Wahyu atau di Sambirjo itu sudah
mulai bergeser dengan yang terbaru 2023 kayak gitu ya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi setelah jeda komersial begitu ya, Mas Lora dan juga Mas Rosi. Dan buat Anda Stalovers dan juga Sobat Harjo, kita akan segera kembali dengan obrolan yang menarik. Tema kita ada peran pemangku keistimewaan dalam reformasi kelurahan. Tetap bersama dengan kami di Jogja Bicara. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami tentunya di Jogja Bicara. Tema kita peran pemangku keistimewaan dalam reformasi kelurahan. Dan kita masih berada di salah satu bumkal di daerah Sleman, namanya Puri Mataram, Bumkal Tridadi Makmur, Kelurahan Tridadi Sleman, Yogyakarta. Dan kita masih ngelihat suasana yang sejuk, hijau gitu. Jadi buat Anda Stalovers dan juga Sobat Harjo yang mungkin pengen gitu kan melihat suasana yang asri, salah satu tempat yang bisa Anda tuju ya. Ada Puri Mataram, Bumkal Tridadi Makmur, Kelurahan Tridadi Sleman, Yogyakarta. Masih bersama dengan kita, beliau ada penggerak swadaya masyarakat, ahli media, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Mas Rosi Budiawan, SKM MPA, dan juga Lurah Sambirrejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Mas Wahyu Nugroho, SE. Tadi udah banyak bicara terkait dengan reformasi kelurahan yang sudah disampaikan sama Mas Rosi dan juga sedikit cerita terkait dengan bumkal yang ada di wilayah Kelurahan Sambirrejo begitu ya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi peran pemangku keistimewaan dalam reformasi kelurahan. Baik, kita ke Mas Wahyu dulu ya. Tadi sempat di-spill nih. Ada Sambirrejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman itu kan terkenal salah satu destinasi wisata, itu ada tebing breksi kayak gitu ya. Ini menjadi apa ya? Bisa dibilang salah satu wahana wisata yang menghasilkan cuan juga untuk kelurahan kayak gitu. Mungkin bisa dicerita dulu nih Mas Lurah terkait dengan bagaimana sih awal tebing breksi itu bisa ada dan juga eksisin sampai dengan sekarang. Iya, ngomongin breksi itu kayak kita kembali ke masa lalu Mas. Karena di tebing breksi itu dulu saya main bola waktu kecil. Jadi SD saya itu sebulan banget tuh sama tebing breksi. Okay. Nah, jadi saya tuh kalau berangkat sekolah itu jam 6:30. Waktu itu kan kalau 2006 ke sana itu kan kita anak sekolah tuh jam 7:30 udah masuk ya. Nah, kita datang 6:30 main bola tuh di lapangan breksi itu. Nah, dan tebing yang sekarang sedang dipakai untuk wisata itu tambang Mas, tambang galian C. Jadi kayak mungkin termasuk bapak-bapak saya, Pak Ade saya itu nambang batu secara tradisional di situ. Nah, berjalannya waktu kan ada apa ya, perpindahan kesenangan orang ya. Dulu orang itu senang tuh jalan-jalan ke kota, betul, ya. Kemudian ke mall kayak gitu. Wedding senangnya di hotel atau di apa namanya di daerah kota-kota. Nah itu mulai bergeser ke pinggir. Nah waktu itu tuh orang foto pre-wed itu di breksi Mas. Jadi ada orang nambang batu, ada orang foto wedding. Untuk awalnya kayak gitu. Untuk awalnya kayak gitu. Jadi ada orang foto wedding, pre-wedding, foto pre-wed kan lucu tuh di foto di apa batu-batu. Karena banyak tuh yang datang, kemudian ada inisiatif dari para pemuda setempat untuk datang ke sana, ya sekedar ngamanin motor sama duduk-duduk di situ. Kemudian alhamdulillah juga tuh menjadi perhatian dari pemerintah provinsi DIY juga. Ternyata tebing breksi ini salah satu dari geoheritage. Nah, karena kita jadi geoheritage itu nggak boleh ditambang lagi dong, sehingga masyarakat yang tadinya nambang di situ kita edukasi, kita kasih wawasan bahwa ini tuh ada nilai edukasinya, ada nilai sejarahnya, dan kemudian
turunlah set bantuan dari Pak Gubernur Banggup waktu itu. Kita dikasih amphitheater dan disahkan langsung pada bulan Mei tanggal 30 oleh Ngarso Dalem. Nah, ketika itu sudah diresmikan jadi wisata, mulai dong di situ kegiatan-kegiatan event, kemudian kegiatan-kegiatan komunitas masuk di situ. Beriringan juga dengan program-program pembangunan. Nah, lucunya nih Mas, karena kan dulu penambang ya. Penambang itu kan identik dengan pekerja Betul, kasar. iya, betul. Nah, yang satu penambang, yang satu tukang angkat batu. Nah, otomatis kalau kita bergeser dari pelaku pekerja kasar ke pariwisata, ini kan sangat sulit sekali. Bahkan awal-awal itu Pak, karena kan dihentikan pertambangan, otomatis bingung dong. Yang kita nambang terus nyari kerjaan apa? Beralihnya masih mikir-mikir kemana gitu ya? Iya. Orang di situ ada orang jalan, orang berpariwisata di situ. Ada kok warga kita yang gelayan-gelayan motor keng gitu. Karena masih kurang nyaman karena pekerjaannya kan mulai dihilangkan begitu. Nah, berjalannya waktu kita ada beberapa program dari pemerintah provinsi termasuk pembangunan akses jalan naik dari Permandan Piyungan menuju Tebing Breksi, kemudian akses di dalam dikasih parkiran dan seterusnya, berkembang deh sampai dengan hari ini. Yang awalnya sebelum 2017 itu dikelola oleh kelompok masyarakat, Pok Darwis namanya, Pok Darwis Telatar Seneng. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, karena Pok Darwis sendiri ini kan lembaga nirlaba ya, nggak boleh mencari keuntungan begitu. Dan berdasarkan hasil musyawarah kalurahan waktu itu ada BPK, tokoh masyarakat dan juga pemerintah kalurahan disepakati bahwa dibentuklah Bumkal Sambi Mulyo. Bumkal Sambi Mulyo. Baik, untuk ngurusi untuk yang Breksi sendiri Breksi, kemudian sebenarnya bukan Breksi sih pertamanya, unit simpan pinjam. Baik. Unit simpan pinjam. Nah, unit simpan pinjam itu kita buat modal awal tuh 50 juta 2016, kemudian 2017 kita ngelola wisata dan nasabah paling banyaknya itu ternyata pedagang kuliner. Kan 2017 orang belum yakin dong di situ kalau jualan laku. Nah, ketika dan nggak punya modal. Nah, Bumkal lah yang menjadi solusi. Kalau kamu mau jualan, kita kasih pinjaman yang bayarnya diangsur dan tidak pakai agunan. Nah, bank mana Mas yang bisa ngasih pinjaman tanpa agunan selain Bumkal? Dan berjalan sampai hari ini dan masih sustain. Luar biasa ya. Jadi dari awal memang bangunan atau modelnya apa sih ya, galian kayak gitu ya, galian tambang batu. Betul, dan sampai sekarang itu menjadi eksis dan famous nggak hanya di lokal tapi sampai dengan Indonesia nih. Ini satu lagi sebelum kita ke Mas Rosi ya, kalau boleh tahu nih sebenarnya pendapatan dari asli kalurahan dari Bumkal sendiri itu bagaimana Mas? Ya, sebelum ngomongin pendapatan asli kalurahan, saya mau cerita dulu bahwa Breksi ini kan entitas yang cukup gede ya. Betul. Pegawai di sana itu ada 127 orang. Itu pengelolanya aja. 127 ya. Itu belum yang kuliner, belum yang ngelola jeep, belum yang kelola camping ground, belum kita punya ada 3 resto dan homestay di sana. Kita kalkulasi itu ada 527 orang, Mas Iwan, yang mana sampai saat ini mereka memang kita berikan semacam otonomi untuk mengelola manajemen mereka sendiri. Karena dari segi sistem laporan keuangan kita memang belum mempunyai standar yang baku. Yang penting adalah unit ini bisa berkembang, berjalan dan bertahan. Karena kemarin waktu pandemi Covid 2020-2021, Tebing Breksi menjadi unit usaha Bumkal kami yang sama sekali tidak melakukan PHK. Lumayan loh Mas, 127 mereka itu makan semua loh Mas selama 1 tahun. Wisata ditutup dan seterusnya. Nah, 2024 kemarin PAD kita di angka 800 juta Mas Iwan. Itu hasil dari proses kan sesuai dengan PP 11 2021. Bagi hasil itu kan setelah dikurangi biaya operasional, laba bersih. Nah, kalau di Kalurahan Samberjo 30% dari laba bersih itu sebagai laba ditahannya di Bumkal, 70 untuk
pendapatan Betul. asli Oke, kelurahan. oke, Jadi memang baik. itu murni untuk dikelola kita. Oke, baik. Jadi artinya bahwa memang pengelolaan dikelola sendiri dan sampai dengan kembali ke masyarakat juga kayak gitu. Benar, ya. iya. Baik, ini dari Mas Ros ini Iya. terkait dengan tebing Breksil Oke. sudah gede sekarang, Iya, iya. sudah mandiri juga. Betul. Ini mungkin sedikit apa ya, kayak semacam feedbacknya nih. Iya. Ternyata bisa juga ya Iya. satu buah kelurahan itu bisa mengelola yang tempat wisata yang begitu ikonik di Indonesia kayak gitu. Monggo silakan. Ya, kita tadi gambar yang luar biasa ya. Awalnya justru dari galian tambang itu kan kadang tidak semua kelurahan bisa melihat itu sebagai potensi ya. Kadang ada yang melihat sebagai masalah yang tahun bertahun hanya dibiarkan saja. Tapi justru luar biasa ini inisiasi yang muncul di Kelurahan Sampirjo. Jadi kalau kita kaitkan ini dengan kegiatan utama di reformasi kelurahan, khususnya pendekatan yang RPMKal atau reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan, khususnya di aspek penguatan pemberdayaan perekonomian. Jadi potensi-potensi yang ada kemudian oleh Bumkal digali kemudian dilakukan uji kelayakan ya. Karena kan kalau kita melakukan usaha perlu kita uji kelayakan dulu. Kira-kira prospeknya seperti apa Betul, ini iya. ke depannya. Kemudian dari berbagai usaha, dari simat pinjam, kemudian ada wisata, kemudian ada juga unit usaha pendukung, itu ternyata juga bisa saling menguatkan seperti itu. Sehingga Bumkal tidak hanya menghasilkan profit yang tadi disebutkan ya, tapi juga ada benefit yang diterima masyarakat, khususnya masyarakat yang jadi terserap di dalam usaha tersebut. Iya. Yang tadi ada 527 orang yang kita anggap sebagai penerima manfaat lah seperti itu. Nah ini kan artinya luar biasa. Dari kegiatan ekonomi ini juga berdampak pada upaya penurunan kemiskinan, karena kita yakin pasti taraf hidupnya, penghasilan juga semakin meningkat. Betul, Bahkan iya. di kondisi ketika COVID pun masih tetap bisa bertahan. Ini luar biasa sekali. Ini yang Bukan patut bertahan kita lagi, apresiasi. tidak ada PHK sama Iya. sekali tadi ya. Iya. Oke, baik. Ini artinya bahwa memang contoh gitu kan dari Iya. Sampirjo sendiri sudah Iya. mulai yang namanya bikin satu mungkin inovasi kali ya Iya. untuk kelurahan-kelurahan yang lain. Sebenarnya satu potensi itu bisa dimanfaatkan dan itu bisa bermanfaat untuk banyak orang kayak Betul. gitu kan. Nah, Mas Rosi terkait dengan reformasi kelurahan tadi kan sempat sebelum jeda kita Iya. ngobrol, itu pertama kalinya di Iya, Indonesia. betul. Ini bisa diceritakan nih Mas? Oke, jadi ini ketika kick off kemarin di tanggal 19 Oktober 2023, ini sebagai komitmen awal ya, stakeholder terkait dari pemerintah DIY, kemudian pemerintah kabupaten, kemudian juga ada pemerintah kelurahan, yang di kick off ini juga menghadirkan dari kementerian terkait, Mas. Ada Kementerian Pan-RB waktu itu yang hadir, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga Kementerian Keuangan yang ini kita sampaikan bahwa reformasi di kelurahan atau di desa ini yang pertama kali di Indonesia. Seperti Pertama kali di Pertama di Indonesia. Indonesia. Oke, berarti itu udah ditekan di tahun 2023 ya? 2023. Oke. Kalau kita berbicara reformasi birokrasi, mungkin ini juga sudah serentak se-Indonesia ya, sudah berjalan bertahun-tahun, baik di level kementerian, di level pusat, level provinsi maupun level kabupaten. Tetapi untuk yang level reformasi birokrasi di tingkat kelurahan ini sebagai implikasi logis kesuksesan RB di level daerah ini, ketika ini digulirkan di level kelurahan ini kan suatu yang luar biasa. Betul, iya. Dan yang kegiatan utama untuk bisa mengintervensi sehingga permasalahan tata kelola pemerintahan bisa diatasi seperti itu. Oke. Pemerintah kabupaten bisa lebih bagus tata kelolanya, bisa semakin efektif dan berorientasi kinerja. Betul. Sehingga perannya juga untuk mendukung masyarakat bisa semakin optimal seperti itu. Nah ini yang Baik. kita harapkan. Nah, kalau berbicara soal yang namanya tadi sempat dijelaskan ada reformasi birokrasi kelurahan Iya. dan juga reformasi pemberdayaan masyarakat di Iya. kelurahan, terutama kelurahan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Iya, betul. Sebenarnya keterikatannya itu di mananya, Mas? Ya, jadi kebijakan ini kan kebijakan kerja kita bersama ya, baik antara Pemda DIY, kabupaten dan kelurahan. Nah, kelurahannya ini tidak hanya sebagian, Mas, tapi seluruh kelurahan DIY. 392 kelurahan ini sebagai lini terdepan kelembagaan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, Betul, yang iya. paling bisa merasakan permasalahan di masyarakat, ini yang menjadi ujung tombak seperti itu, yang menjadi poin yang utama. Secara konkret mereka ini nanti di dalam 2 tahun terakhir sudah merencanakan dan melaksanakan rencana aksi Oke. untuk kemudian
dari Pemda DIY dan Kabupaten memberikan fasilitasi dan pendampingan. Jadi rencana aksi ini tidak hanya dilakukan oleh kelurahan, tetapi Pemda DIY pun dan Kabupaten juga ada rencana aksi yang relevan dan linear dengan kelurahan untuk mendukung itu. Oke, baik. Sebagai contoh kemarin di tahun 2024 dari Pemda DIY juga sudah menggulirkan menginisiasi kebijakan untuk pembinaan dan pengembangan kelurahan, pengembangan Bumkal. Dan sudah ada pergubnya. Nah, ini kita siapkan untuk mendukung penguatan pemberdayaan perekonomian di kelurahan sebagai salah satu kegiatan utama di reformasi kelurahan. Ini sebagai contohnya seperti itu. Jadi kita upayakan agar bisa selalu sinergis dari level pemerintahan di DIY sampai dengan kelurahan. Baik, harus bersinergi gitu ya dari level pemerintahan kepada kelurahan. Ini sudah terbukti juga di Breksi begitu ya. Nah, Mas Lurah, kalau berbicara soal potensi pemasukan kayak gitu kan di Sambirejo sendiri, selain dari Breksi itu ada apa saja yang bisa digali di sana, Mas? Kalau ngomongin unit usaha Bumkal itu ada beberapa ya. Tadi kan ada simpan pinjam, terus ada Breksi yang kedua, terus kita punya Balkondes. Balkondes itu resto sama homestay yang jadi unitnya BUMDes juga. Kita punya toko desa yang dia itu jadi kayak grosirnya desa, dan toko desa ini mempunyai mitra BUMDes kita sebutnya. Berarti di 8 padukuhan itu sudah ada toko-toko yang kita branding. Kalau franchise kan ada Tut gitu ya. Betul, kalau Bumkal itu punya namanya Mitra Bumkal. Mitra Bumkal. Jadi warung itu menjual produk-produk yang disuplai dari toko desa. Dan silakan. Dan dari warung itu bayarnya cash tempo. Ya hampir sama lah kayak yang udah berjalan saat ini. Termasuk di mitra-mitra itu orang bisa bayar semua pembayaran online ya, kayak BPJS, PDAM dan seterusnya. Bahkan bisa tarik dan transfer uang di toko-toko desa itu. Ini kan metode kita untuk men-scale up nih warung-warung yang ada di tingkat-tingkat dusun. Artinya bahwa memang contohlah warung yang ada di tingkat dusun kayak gitu sudah mulai diberdayakan untuk go digital juga terkait dengan mungkin bisa transfer uang atau pembayaran segala bentuk tagihan kayak gitu begitu ya. Nah, kalau untuk kayak misalnya sosialisasi dan juga untuk kayak semacam apa ya, memberikan informasi kepada masyarakat terkait bahwa Sambirejo itu harus apa ya, selangkah lebih maju daripada kelurahan yang lain ini. Bagaimana Mas Lurah? Jadi yang pertama Mas Iwan, kita tuh punya namanya kelompok informasi masyarakat. Kelompok informasi masyarakat itu isinya anak-anak muda yang masih kuliah. Itu kita buat semacam, kita udah masukkan di lembaga kemasyarakatan kelurahan sih. Nah mereka itu perwakilan satu RW itu minimal 1 orang. Tugas mereka adalah melakukan publikasi kegiatan yang ada di masing-masing RW-nya. Mau itu gotong royong, mau itu kenduren, mau itu nyadran, ataupun kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh anggaran APBKal, itu mereka yang membuat video, kemudian mereka yang mengirim itu ke admin kelurahan. Kita mengupayakan itu supaya komunikasi digital, karena kan sekarang lurah ini dituntut untuk bisa bertemu dengan berbagai pihak. Betul, iya. Sehingga waktu untuk bertemu dengan masyarakat kan berkurang ya. Sehingga ketika kurangnya waktu itu bisa diwakilkan dengan Kim itu tadi. Nah, selain itu kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan kita sosialisasikan juga dengan teman-teman Kim. Mereka kan menjadi bagian nih dari sub Karang Taruna Pedukuhan. Jadi tadi Bumkal itu punya toko desa, Bumkal itu punya destinasi wisata, itu dikomunikasikan di situ. Nah selain itu kita juga punya beberapa platform, ya TikTok, YouTube, Instagram itu kita kencangkan juga. Selain itu Bumkal kami dorong Mas Iwan untuk berkolaborasi dengan para pelaku usaha di bidang wisata, jadi dengan tour leader, kemudian dengan biro-biro itu kita upayakan supaya mereka itu sering ketemu. Termasuk bulan Ramadan ini kita sedang mengupayakan biar kita ada kayak tabletop gitu kan, biar
Bungkal bisa presentasi ini loh kalau ke Breksi ada kegiatan 1, 2, 3. Baik, jadi kayak semacam memang ada pembinaan begitu ya dari kelurahan kepada para pelaku usaha yang ada di sana kayak gitu. Bentuk pembinaannya memang dilakukan mungkin kontinu setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali kayak gitu? Itu berdasarkan evaluasi kinerja Bungkal. Kan mereka ada ini ya, ada hasil kinerja omset dan seterusnya. Nah, ketika omsetnya bagus, kita akan review bagian mana yang mendorong, otomatis yang lainnya akan mengikuti. Tapi ketika turun, biasanya kita akan cek market mana nih yang turun. Apakah anak sekolah, keluarga, rombongan, atau dari komunitas. Nah, ketika yang laku tuh baru sekolah, berarti kan yang 3 belum. Betul, iya. Nah, kita dorong dong di situ. Kita cari nih partner-partner untuk mengenalkan. Biasanya kan kalau yang keluarga, yang wisatawan yang rada menengah itu kan mereka cari dari Instagram sama influencer-influencer. Ya udah kita pakai influencer aja. Nah, analisis itu yang kita lakukan. Termasuk Mas Yohan, kita berikan juga nih pendampingan mereka tentang SOP. Kalau di resto ya kebersihannya, kemudian groomingnya, betul, ya. Termasuk wangi juga ya. Baik, karena ketemu dengan banyak orang kayak gitu ya. Baik, termasuk cara naruh makanan di meja dan seterusnya kita berikan pelatihan. Oke, itu masuk ke tabletop berarti ya. Oh bener, tabletop. Mas Wahyu dan juga Mas Rosi, kita akan jeda dulu ya. Dan buat Anda, Stalovers dan juga Sobat Harjo, kita akan segera kembali tentunya. Kita akan ngebahas terkait dengan apa saja sih kegiatan utama yang dilakukan di Reformasi Kelurahan. Tetap bersama dengan kami di Jogja Bicara. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami tentunya di Jogja Bicara, dan tema kita ada peran pemangku keistimewaan dalam reformasi kelurahan. Masih bersama dengan kita tentunya, beliau ada penggerak swadaya masyarakat ahli media Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Mas Rosi Budiawan SKM MPA bersama dengan Lurah Sambirejo, Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Mas Wahyu Nugroho SE, dan masih di tempat yang suasana sejuk ya, ada di Puri Mataram, Bumkal, Tridadi Makmur, Kelurahan Tridadi Sleman, Yogyakarta. Kita ngomongin soal tempat dulu nih ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, kita lagi ada di Bumkal di Tridadi ya, Bumkal, Tridadi Makmur, Kelurahan Tridadi Sleman. Mungkin potensi yang ada di sini kan kayak semacam resto atau spot untuk wedding atau prewed kayak gitu ya. Jadi memang di setiap tempat itu sebenarnya memang ada potensi masing-masing begitu ya Mas Wahyu ya? Jadi Mas, tadi ketika masuk di sini tuh saya kaget karena di tengah kota ada tempat yang kayak gini loh ya. Jadi setelah kita jalan, rumah saya kan di Prambanan, otomatis saya menemukan beberapa titik kemacetan dong. Masuk ke sini, wow, iya kan? Langsung ngemes gitu ya? Langsung ngemes karena lu kok dingin, kan dunia panas ya, karena di tengah kota. Terus ternyata ada kolam juga, ada pendopo-pendopo yang suasana Jogjanya dapat banget sih. Oke, baik. Mungkin nanti bisa jadi satu alternatif di Breksi ya. Akan dibikin koleksi yang kayak gini juga begitu ya. Mungkin suatu saat begitu ya. Baik, kita ke Mas Rosi. Mas Rosi, tadi sebelum jeda komersial kita sempat bahas, saya sempat bahas terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan kayak gitu. Kalau di Yogyakarta sendiri yang sudah mulai berjalan tuh kegiatan apa saja, Mas? Baik, kalau kita mendalami secara lebih teknis ya aktivitas dari Reformasi Kelurahan ini secara umum sebenarnya ada beberapa aktor yang terlibat ya, atau tim yang terlibat di sini. Yaitu dari tim yang tingkat DIY, itu ada tim fasilitasi pelaksanaan reformasi kelurahan, kemudian yang tim di kabupaten, juga tim pelaksanaan reformasi kelurahan, dan yang di kelurahan juga ada tim reformasi kelurahan. Jadi ketiga tim ini saling berkolaborasi ya, saling bekerja sama dan berkoordinasi, makanya kita juga selalu memfasilitasi adanya pertemuan rapat koordinasi untuk menggali kemajuan-kemajuan, untuk menggali monitoring dan evaluasi seperti itu.
Karena kita di kondisi Kauran sendiri juga kita perlu melihat ya, meskipun ini kan serentak secara masif sebagai gerakan sosial di 392 kelurahan, tapi kita perlu melihat dulu kondisinya di masing-masing kelurahan yang tidak sama. Di kawan-kawan di DIY ada yang menonjol, yang kita anggap sebagai best practice ya. Misalnya di digitalisasi ada yang punya best practice, di pengelolaan keuangan ada yang punya best practice. Kemudian di Bumkal seperti tadi Pak Wahyu juga best practice dalam optimalisasi Bumkal. Nah ini kan beberapa model-model yang bisa kita angkat untuk bisa kita mungkin jadikan model untuk bisa direplikasi ke daerah lain yang mungkin cocok ya seperti itu. Misalnya tadi disampaikan seperti disinggung potensi di sini ada tadi kolam, dan bangunan yang mungkin di sambil aja belum ada ini mungkin bisa digagas di sana juga. Nah, ini kan model-model yang berupa bisa replikasi. Nah kalau kegiatan yang fokus di masyarakat ya, yang kita kenal tadi dengan RPMKAL atau Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, ini kan ada 5 kegiatan. Mungkin perlu saya sampaikan lebih teknis ya. Yang pertama ada penguatan kegiatan penanganan stunting, karena stunting ini masih menjadi prioritas nasional juga, sehingga kita pun di DIY juga masih mendorong. Bahkan angka stunting di tahun 2023 kemarin kan sempat meningkat ya dari 2022. Nah ini yang perlu kita optimalisasi. Kemudian yang kedua penguatan kegiatan pendampingan kebudayaan. Ini juga menjadi kegiatan utama di dalam RPMKAL, karena di DIY ini dengan adanya Perdais nomor 3 tahun 2021 tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan, kita tahu ada beberapa objek kebudayaan di DIY ini. Ada adat istiadat, ada bahasa, ada pengetahuan dan teknologi termasuk kuliner, batik dan sebagainya. Kemudian ada juga benda, kemudian ada warisan luhur dan sebagainya. Ini yang menjadi prioritas kita di dalam pendampingan kebudayaan. Kemudian yang ketiga ini kegiatan yang berkaitan dengan penguatan bangunan lingkungan. Ini yang fokusnya ke tata ruang, kemudian penanganan permasalahan lingkungan seperti persampahan, pencemaran air, juga penataan lingkungan. Ini yang menjadi di poin ketiga. Di poin keempat berkaitan dengan perekonomian. Nah, di RPMKAL sendiri kita mengayomi ya perekonomian yang ada di masyarakat. Ada pelaku-pelakunya macam-macam, tidak hanya Bumkal, tapi ada UMKM di sana, ada Pok Darwis, ada Gapoktan dan sebagainya. Namun fokus kita di sini ke Bumkalnya dulu, karena Bumkal sebagai penggerak utama ekonomi di tingkat kelurahan ini yang nantinya bisa mewadahi, bisa menjadi penggerak berbagai aktor-aktor ekonomi yang ada di kelurahan. Tadi Pak Wahyu menyampaikan di Bumkalnya juga mendukung UMKM, ada simpan pinjam di sana juga. Artinya kan ini Bumkal menjadi suatu ekosistem perekonomian yang perlu disiapkan. Apalagi dengan adanya PP 11 tahun 2021 tentang Bumkal, tentang Bumdes ya. Ini kan Bumkal menjadi badan hukum yang artinya posisinya sudah lebih mapan, sudah lebih kuat ya di tataran lembaga ekonomi lain yang ada di kelurahan. Kemudian yang kegiatan yang terakhir untuk RPMKAL ini kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan. Karena kita tahu kemiskinan di DIY juga masih menjadi perhatian kita, juga ketimpangan. Ya ini di dalam penanganan kegiatan kemiskinan ini juga termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan tanah kelurahan yang saat ini gencar dilakukan di masyarakat untuk warga miskin, misalnya dengan pertanian dan sebagainya. Jadi 5 kegiatan utama ini fokusnya adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. Baik, Mas Rosi, dari kelima tadi gitu kan, kalau misalnya kita bisa tarik garis gitu kan, sebenarnya di kelurahan tuh banyak potensi yang ada kayak gitu ya. Kita di tempat Mahayu juga potensinya sendiri, di sini juga sendiri, atau di tempat kelurahan lain sendiri kayak gitu. Pertanyaannya adalah setiap kelurahan kan punya grade masing-masing nih. Ada yang sudah atas, ada yang masih bottom atau di bawah kayak gitu. Ini bagaimana dengan yang ada di sini? Ya, jadi untuk mengatasi itu di dalam tahapan reformasi kelurahan ini kita lakukan asesmen dulu. Jadi tahapan pertama di dalam reformasi kelurahan ini ada yang namanya asesmen awal untuk mengukur atau melihat kondisi, mengidentifikasi kelurahan secara tata kelola pemerintahan seperti apa, secara pemberdayaan masyarakat seperti apa. Karena di dalam
reformasi birokrasi itu punya instrumen sendiri. Betul, iya. Di dalam yang RPMK juga punya instrumen sendiri. Nah, di sana mulai terlihat, oh ternyata udah ada yang unggul di sektor ini, di sisi ini. Tapi ada yang masih didorong di sisi ini. Nah, ini yang perlu kita siapkan di tahapan yang pertama, yaitu assessment. Nah, assessment ini yang menjalankan adalah bukan dari pemerintah kelurahan sendiri, tetapi di supra kelurahan. Yang terdekat adalah yaitu di level Kapanewon. Kapanewon, di sana ada beberapa kawat ya atau kepala jabatan yang bertugas di reformasi birokrasi ini sendiri, yaitu kawat projo. Sementara yang di lini reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan ada kepala jabatan sosial dan kemakmuran yang melakukan pengukuran terhadap kondisi awal di tingkat kelurahan. Oh ternyata misalnya di Bumkalnya belum menyusun program kerja misalnya, kemudian Bumkalnya ternyata belum berdampak secara optimal di masyarakat. Nah, akan kelihatan di sana. Kemudian dari sisi kemiskinannya, oh ternyata pendataannya belum maksimal. Kemudian program penanggulangannya juga masih perlu didorong, akan terlihat di sana. Juga yang tidak kalah penting, dari hasil asesmen ini kan nanti akan dituangkan ke dalam wujud rekomendasi. Nah, rekomendasi ini yang nanti menjadi pijakan dari pemerintah kelurahan untuk menyusun rencana aksi. Sehingga prosesnya ini mengalir, Mas Iwan, mengalir dari asesmen menuju proses penyusunan rencana aksi. Karena dilalui dulu dengan proses pengidentifikasian kondisi awal. Baik. Kalau di Sambirejo sendiri bagaimana, Mas? Dari 5 aspek tadi sudah masuk semuanya atau memang ada PR yang memang harus berjalan seperti itu? Banyak dong PR-nya. Jadi yang pertama nih tentang pemberdayaan. Kalau pemberdayaan tadi disampaikan Mas Yosi kalau memang fokus kita masih di Bumkal. Nah memang sama di Kelurahan Sambirejo juga Bumkal menjadi motor untuk pemberdayaan yang ada di masyarakat, bahkan sampai ke level padukuhan pun Bumkal menjadi motornya. Termasuk besok yang ketahanan pangan itu kan dialokasikan melalui Bumkal. Berarti besok misalnya kita mau ngasih subsidi pupuk, subsidi benih padi atau benih-benih tanaman yang lain itu pasti dialokasikan melalui Bumkal, dan supaya di situ tidak semacam memberikan ya, bukan bantuan, tetapi suplemen, dan ini bisa menjadi keberlanjutan. Kalau bantuan itu kan sekali dikasih selesai. Betul, iya. Tapi kalau di situ semacam subsidi berarti harus ada cost yang harus dikeluarkan juga oleh kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Nah ini harus direncanakan dengan baik, karena kita tidak ingin gini misalnya Mas Iwan, satu kelompok kita kasih bantuan benih padi. Nah setelah kita kasih bantuan, kita tidak mengukur apakah sukses nanamnya, apakah gagal, kemudian mereka itu minta benih lagi atau tidak. Kalau mereka habis sukses panen minta benih lagi, berarti kita gagal untuk membuat semacam lingkaran ekonomi di sana. Nah itu yang sedang kita rencanakan. Yang kedua tentang pelaksanaan di kalurahannya atau birokrasinya. Tadi kita kemarin kebetulan Mas Yosi kita habis di assessment sama Kapanewon, dicek itu kepatuhan tentang pungutan, kemudian tentang pelaksanaan administrasi, sakipnya dan seterusnya. Dan alhamdulillah angka kita masih di angka 90. Baik. Jadi masih 90 itu masih bagus atau ya, kategori 90 dari 100, Mas. Oke, ya. Baik berarti ya. Jadi cukup baik ya. baik. Ini kalau itu? di Sambirejo sendiri terutama Breksi gitu kan, kita tahu bahwa itu merupakan tempat wisata yang cukup famous gitu. Pasti banyak invest yang masuk. Nah, ini sumber juga atau bagaimana, Mas Ayu? Jadi ketika Breksi lahir atau Breksi berkembang, itu mulai banyak investor yang bukan investor ya, pelaku usaha yang mulai membeli tanah di Kelurahan Sambirejo untuk digunakan usaha. Sebenarnya sedih juga Mas, karena waktu itu kenapa nggak nyewa kas desa aja, tapi dia beli tanah masyarakat, sehingga secara regulasi kita tidak bisa begitu mengikat gitu. Tapi ada nilai plus di situ. Kami punya satu kawasan yang para pelaku usaha di sana tuh bilang Canggunya Jogja. Mungkin Mas Iwan udah pernah ke Hotel Amaranta, ke Suatu, Candari, itu kan masuk di wilayah kami. Betul. Itu dan ada di satu dusun. Nah, dusun itulah yang sekarang berkembang. Nah, apa dampaknya buat masyarakat? Yang pasti lapangan pekerjaan. Betul. Yang kedua UMKM. Yang ketiga parkir itu dikelola sama Bumkal. Jadi karcis parkir itu yang buat Bumkal. Kemudian shuttle, karena kan jalannya kecil tuh. Betul, iya. Dia harus parkir di bawah, terus ada yang
kayak pengawalan. Nah, itu juga dikelola sama teman-teman Bumkal. Walaupun tidak memberikan PAD secara langsung, tapi ada aspek pemberdayaan masyarakat. Dan kita pengen memastikan bahwa di sana tidak ada kayak nutup parkir. Baik. Karena tiketnya dari kita. Begitu. Sudah ada patokannya kayak Sudah ada gitu ya. patokannya. Selain itu dengan berkembangnya Breksi, destinasi-destinasi yang sudah ada dari saya kecil mulai berkembang. Mungkin Mas Iwan pernah nggak naik ke Candi Ijo? Sudah pernah. Sudah tahu pernah, ya? Candi Ijo, Candi Barong, yang dulu tuh orang mungkin belum terlalu tahu Candi Ijo, tapi dengan adanya Breksi, orang itu datang ke Breksi terus naik jeep, otomatis dia keliling Oke. ke destinasi-destinasi sebelah kita. Oke, jadi apa ya istilahnya juga ikut mengenalkan juga beberapa potensi wisata yang ada di sana kayak gitu ya Mas Wahyu ya. Dan kesadaran masyarakat berkembang loh Mas Oke. Iwan. Jadi kita punya destinasi baru namanya Watu Payung, itu 100% tanah milik warga. Tapi diserah kelolakan kepada pemerintah kelurahan. Kita MOU itu 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun lama kan itu. Ini bukan bagi hasil loh. Bukan sewa loh, tapi bagi hasil dari kegiatan kepariwisataan. Jadi sepercaya itu masyarakat terhadap pemerintah kelurahan untuk mengelola tanahnya. Oke, baik. Nah, ini kan sebuah apa ya? Sebuah kemajuan pemikiran masyarakat untuk mendorong pariwisata di wilayah. Oke, baik. Ini dengan adanya reformasi nih ya, kalau dari Mas Lurah sendiri, ini merupakan peluang atau tantangan nih sebenarnya? Tantangan gitu ya. Tantangannya adalah kita jadi ke challenge. Kita dikasih tambahan masa jabatan tuh 2 tahun loh Mas. Oke, baik. Harusnya 26 habis, kita jadi 2008 habisnya. Nah, dengan tambahan 2 tahun ini kita jadi punya semacam target kinerja kita. Dan target kinerja kita bukan lagi tentang di luar-luar, tapi di internal pemerintah kelurahan. 16 poin reformasi birokrasi, mastiin data informasinya, mastiin juga laporan keuangannya, dan seterusnya. Nah, itu kan kita akan dituntut supaya setiap SDM di kelurahan itu satu mempunyai tanggung jawab atas pekerjaannya dia. Yang kedua mempunyai target penyelesaian ya, penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga taat SOP, waktu datang, waktu pulang, kemudian berpakaian dan seterusnya. Ini kan yang dulu tidak diatur, akhirnya kita jadi diatur loh Mas. Nah, ini kan menjadi satu hal yang baru. Bahkan sampai Pak Duku itu absen sekarang. Dulu kan mungkin kalau Mas Iwan dari mana rumahnya? Di kota, di Jogja. Di kota ya. Kalau di dusun tuh ada Pak Duku yang memang tidak ada secara teratur itu. Dia harus ke kantor berapa, pulang jam berapa. Sekarang udah mulai mereka aktif ngantor. Masyarakat nyarinya ke kelurahan, bukan lagi datang ke rumah dan seterusnya. Baik. Tapi memang jadi apa ya? 2023 yang terbaru itu merupakan satu inovasi juga ya. Jadi yang mungkin tadi contohnya dari yang nggak pernah absen jadi absen nih. Betul. Iya. Baik. Mas Wahyu dan juga Mas Rosi, nggak kerasa ya waktunya ya. Mungkin closing statement. Udah. Sampun. Cepet ya. Mungkin closing statement terkait dengan tema kita ya, ada peran pemangku kesemuan dalam reformasi kelurahan dari Mas Rosi dulu, monggo silakan. Ya, baik. Jadi harapan kita ya di reformasi kelurahan ini, khususnya di pendekatan reformasi birokrasi kelurahan dan juga reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan, antar level dari Pemda DIY, kemudian pemerintah kabupaten dan juga pemerintah kelurahan bisa terus berkolaborasi dan bersinergis sehingga bisa tercipta pemerintahan kelurahan yang efektif, kolaboratif dan juga berorientasi kinerja, kemudian tercipta budaya pemerintahan yang dengan pamong kelurahan yang profesional dan juga tercipta kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu yang menjadi ujung harapan yang diharapkan dampak dari reformasi kelurahan ini. Dan semoga terrealisasi. Iya, gitu, amin. ya. Dari Mas Lurah, monggo silakan. Reformasi kelurahan ini menjadi semacam batu loncatan ya bagi pemerintah kelurahan untuk melakukan pemetaan kondisi saat ini. Jadi tidak ada kelurahan yang benar-benar oke dengan adanya reformasi kelurahan, karena kita akan dibuat untuk menyusun target selama akhir masa jabatan nanti. Nah, dengan kita punya target itu berarti kita sama-sama nol. Nah, dengan sama-sama nol itu akhirnya kita punya target PAD, kita punya target pemberdayaan, penerus stunting, digitalisasi dan seterusnya. Dan saya yakin dengan adanya reformasi kelurahan ini, kelurahan-kelurahan yang ada di DIY ini akan lebih tertib, baik itu dari aspek keuangan, pemerintahan, SOTK dan seterusnya. Dan
saya yakin juga dari digitalisasi dan PAD-nya akan lebih baik sehingga keluarga akan mandiri deh. Baik ya, semoga yang diharapkan gitu kan memang terrealisasi begitu. Nggak Amin. hanya di satu tempat aja, tapi merata di seluruh daerah Semua Yogyakarta. program, Baik, Mas Rosi, Mas Wahyu, terima kasih sudah hadir tentunya Sama-sama. di Jogja Bicara hari ini. Semoga Oke. memang informasi hari ini bisa berguna ya. Untuk yang kelurahan yang kemarin masih ngeyel itu bisa terketuk hatinya dan bisa langsung melanjutkan ke step berikutnya Iya, kayak iya. gitu ya. Lain kesempatan bisa ngobrol Oke. dengan tema yang berbeda lagi begitu Oke. ya. Baik, itu tadi Star Lovers dan juga Sobat Harjo, obrolan menarik hari ini di Jogja Bicara ya. Peran pemangku keistimewaan dalam reformasi kelurahan. Ya, kita tahu bahwa reformasi kelurahan sudah digulirkan dari tahun 2023 dan semoga seluruh kelurahan yang ada di Yogyakarta memang bisa mengikuti dan juga bisa seperti yang tadi udah sempat di-spill sama Mas Yu ya, Mas Wahyu terkait di mana tadi Sambirejo ya, sudah oke ya. Ini bisa jadi satu contoh juga di daerah Sima Yogyakarta ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Jumpa lagi di lain kesempatan, saya Wana Gastia. Sampai jumpa.